Oke guys, kita imajinasi sekarang bentar ya. Imagine kita lagi di kapal pesiar, lagi berlibur ya. Wah, berlibur, turis, enak-enakan, minum kopi di kapal pesiar gitu. Tiba-tiba dapat berita, ada satu orang mati di dalam kapal ini. Panik gak? Panik gak? Kemarin Koko sempat inspection ada orang mati dalam propertinya. Ya ada episode lain itu kali. Jadi ini sekarang lagi mulai heboh lagi tentang kasus outbreak baru dari hantavirus yang dimulai. Mungkin hantavirus ini sebenarnya virusnya udah lama, udah dari zaman dulu gitu, tapi sekarang mulai panik lagi karena kasus orang-orang yang mulai mati di kapal pesiar ini nih. Jadi hari ini kita mau bahas tentang ini, hantavirus, dan apapun yang kita sebut di sini, apapun yang kita omongin di sini, kita bukan pakar medis, kita bukan tukang riset virus, bukan biomedical science. Kita learning by googling lah. Ya, kita cuman ngobrol santai, stick whatever we say with a grain of salt lah guys. Kalau kalian ada pendapat yang beda silahkan komen, kita diskusi. Kita di sini cuman ngobrol santai sambil ngopi. Halo, nama aku adalah William, aku adalah leasing/property/business development manager di real estate, dan aku sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Halo, nama saya Raymond Harrison, saya seorang AI engineer di Singapura, sekarang sudah tinggal di Singapura lebih dari 10 tahun juga. Jadi di sini kita mau membawa perspektif luar kepada orang-orang Indonesia sambil ngobrol, sambil nyantai, makanya kita disebut Ngopi Merantau. Ngopi Merantau. Oke, jadi kita ngobrol tentang hantavirus ya sekarang. Kita mulai dulu dari kasus yang di kapal itu ya. Udah gitu, apa itu hantavirus, asal-usulnya dari mana gitu. Dan akhirnya dari video ini kita mau ngomong, apakah hantavirus ini akan menjadi COVID season 2? Neneng Kimi no Nawa. Ting, meteor jatuh dar COVID. Oke, aku juga lagi sakit kayaknya hantavirus. Kan simptomnya mirip ya, flu. Ini kronologinya kenapa nih hantavirus itu bisa lumayan viral dan lumayan outbreak di awal bulan ini sih sebenarnya. Kenapa itu? Jadi pada tanggal 1 April 2026 flashback, April Mop, dunia sedang melakukan prank. So, ada kapal cruise ship tuh kapal pesiar buat recreational purposes lah. Ada kapal pesiar namanya MV Hondius, dan kapal itu berangkat dari Argentina, dan itu tuh tujuannya ke Atlantik, ke Antartika, which is South Atlantic Expedition. Dan di kapal itu tuh ada sekitar 147-149 penumpang, dan penumpang itu tuh ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris, ada yang Amerika, ada yang dari Prancis, ada yang dari Jerman, dan lain-lain dan sebagainya. Diduga beberapa penumpang sebelumnya juga itu tuh sudah traveling dari Argentina. 6 hari kemudian di kapal itu, di tanggal 6 April, gejala pertama tuh muncul. Ada pria Belanda, umurnya tuh sekitar 70 tahun. Dia tuh demam, sakit kepala, diare ringan. Terus awalnya tuh cuma dikira, flu biasa lah. Kayaknya food poisoning doang atau infeksi ringan kali ya, udahlah bodo amat gitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian di April 11, orangnya expire. Orangnya meninggoy. So, pada saat itu belum tuh dicurigain adanya hantavirus. Cuman itu orang kan udah umur 70 ya. Dikira kayak, alah udah tua kayaknya meninggoy gara-gara natural causes, kayak sudah waktunya gitu ya. Atau enggak cuma kayaknya penyakit biasa lah, udah tua atau kayak gimana pun itu. Cuman di pertengahan April kasusnya tuh mulai bertambah. Banyak kru kapal itu tuh mulai fever, sesak nafas, batuk, dan kelelahan ekstrim. Wah, panik tuh. Ya, jadi banyak orang-orang tuh mulai panik. Ini tuh apa ini? Dalam beberapa hari tuh memburuknya dengan sangat cepat. Makanya banyak orang di sana tuh mikir, wah, ini kayaknya bukan flu biasa deh. COVID season 2 ini kayaknya. COVID season 2 ini gue sakit apa sih, gila parah banget gitu ya. Terus tanggal 13 sampai 15 April kapalnya tuh nyampe di Tristan da Cunha. Dan kalau ada yang bisa tahu cara ngomongnya gimana, silahkan komen di bawah sana. Pokoknya Tristan da Cunha. Pakai voice note komennya. Tristan da Cunha. Tristan da Cunha. So, kapal itu berhenti di pulau terpencil yang namanya Tristan da Cunha. Tristan da Cunha. Belum ada alarm global di sana. Kenapa? Soalnya outbreak itu belum teridentifikasi, dan belum ada tuh tes hantavirus dan lain-lain. So ya, gejalanya cuma dianggap sporadis doang. Di tanggal 24 April akhirnya kapalnya tuh berhenti di St. Helena, dan sekitar 30-40 orang itu turun, termasuk jenazah korban pertama dan istrinya juga yang sakit. Dan istrinya si korban kemudian tuh diterbangkan dari Johannesburg dan meninggal beberapa hari kemudian. And then
di perakhiran April lah, kru medis kapal tuh mulai kewalahan. Di sana dokter kapal ikut sakit, fasilitas medis sangat terbatas, kapal nggak punya ventilator yang lengkap. Terus jadi penumpang kapal tuh mulai isolasi mandiri, mulai pakai masker. Ya zaman-zaman COVID dulu lah, sama takutnya ada virus baru. Dan beberapa negara mulai tracking penumpang masing-masing juga. Raymond juga kemarin ngomong tuh ada banyak post-post TikTok yang apa sih? Yang kemarin ini aku lihat di TikTok itu waktu lagi kapalnya berlayar ini tuh mulai banyak yang panik. Aduh, kenapa banyak orang mulai sakit gitu. Terus pada saat itu mereka gak diterima di negara apapun, mau docking di negara apapun. Oh, gak boleh. Kayaknya kalian di perahu ada penyakit apa ya. Nanti kalau mendarat takutnya penyakitnya nyebar lagi gitu kan. Jadi takutnya jadi COVID season 2 ya. Tapi apakah ini kan menjadi COVID season 2, kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Dan yang aku lihat ini, kasiannya itu banyak orang ngevlog kan di TikTok ya. Oke, hari ini aku terdampar di tengah laut, gak ada negara yang mau terima aku. Padahal aku sehat ge. Ya kasihan juga apa ya. Jadi orang yang sehat di dalam kapal itu juga terperangkap sama orang-orang yang sakit di dalam kapal itu ge. Tapi at the same time mereka nggak bisa turun. Karena orang-orang nggak ada yang mau terima mereka. Jadi aku baca komennya itu di TikTok. Buka komen di TikTok, ada yang berempati kepada orang-orang yang kayak sehat gitu ya, kayak aduh mereka sehat ya, turunin lah kan, kasihan gitu ya. Tapi ya mana tahu mereka sehat pada awalnya mungkin tiba-tiba sakit kan, nggak tahu gitu nanti. Jadi banyak juga yang ngomong, oke, aku kasihan sama kamu, but at all cost please don't dock gitu, please don't, jangan turun please gitu. Nah dari situ mulai viral, kayaknya itu mulai viralnya berita hantavirus ini dan menjadi menyebar ke dunia karena sekarang kan semua orang lagi trauma dari COVID lah ya kayaknya. Jadi kalau ada berita tentang virus apa ya, langsung COVID season 2 ya. Jadi orang mulai takut dan panik. Jadi di sini pertanyaannya yang secara moral sebagai orang, apakah kita harus, kalau misalnya ini terjadi gitu, apakah kita mau dock the ship, let people go down, atau mendingan kita ya udah kasihan orang-orang yang di sana, memang kalau ada yang sehat ya udah nggak apa-apa, mati aja asal dunia sehat gitu. Apakah it's a necessary sacrifice? Jadi itu banyak orang yang pertimbangkan itu gitu ya. Sebagai manusia dilemanya di situ gitu. Menjadi orang baik atau menjadi orang, dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Tapi pada akhirnya mereka diizinkan docking oleh Spanyol kalau nggak salah ya. Oke, kelanjutan dari cerita itu, tanggal 2 Mei World Health Organization mulai turun tangan. Jadi mereka tuh cuma menerima laporan klaster penyakit misterius. Ding. Apa penyakitnya? Severe respiratory illness, multiple death, sama kemungkinan Andes hantavirus. Kemungkinan katanya. World Health Organization lalu mengeluarkan disease outbreak notice global. Mulai panik lagi. World Health Organization ada disease outbreak global. So, terus pada tanggal awal Mei dikonfirmasi juga, kurang lebih awalan Mei ya, awal bulan ini, dikonfirmasi virusnya adalah Andes hantavirus. Jadi strain Andes hantavirus atau ANDV ini penting karena Andes strain adalah satu-satunya hantavirus yang pernah terbukti pernah human to human transmission terbatas. Banyak tuh hantavirus lama, cuman strain Andes tersendiri itu satu-satunya hantavirus yang pernah terbukti bisa human to human transmission cuman terbatas. Tapi perlu kontak dekat dengan lama dan ya tidak semudah COVID. Soalnya COVID juga banyak yang menyebar lewat cruise ship dan there's an uncertainty transmission. So mereka mulai menyebut another cruise ship disease disaster. Ya gitulah. Dulu waktu COVID pernah kejadian juga itu, dulu siapa ya? Kalau saya SS Prince Diana gitu atau apa ya? Kamu tuh Black Death juga kan menyebarnya awal-awal dari kapal ya. Dari kapal yang ada tikusnya ya, hantavirus juga dari tikus sih. Dari tikus terus tiba-tiba begitu penumpangnya jebret turun gitu ya, ya nyebar kemana-mana. Sepertiga Eropa mati itu Black Death. So total kasus sementara sekarang sih ada 11 link case, 3 kematian, beberapa di ICU dan banyak karantin internasional. Negara yang monitor sekarang tuh ada US, Kanada, Australia, fokus sekarang UK, Netherlands dan France. Yang dulu zaman COVID namanya SS Diamond Princess. 3.700 penumpang yang terdampar juga. Kapalnya Canary Island juga mulai, is this another cruise ship disease disaster? So kenapa kasus ini bisa jadi besar? Soalnya cruise ship sama dengan ruang tertutup.
Number 2, Andes strain punya kemungkinan human to human transition. Terus ketiga, mortality rate-nya tinggi. Orang kemungkinan meninggoinya tuh besar, 30-40%. Wow. Ini juga mengingatkan waktu-waktu di mana COVID-19 itu kejadian. Awal-awal juga begitu. Indonesia tuh dulu gimana sih? Dulu tahun 2019, negara ini 100 confirmed cases. Negara ini 20 confirmed cases. 2020 Negara ini, bukan 2019. ya awal 2020 lah. Pokoknya ini confirmed cases. Indonesia bangga-bangganya 0 confirmed cases. Ya kenapa Indonesia bisa 0 confirm cases pada saat itu? Karena nggak ada yang dites. Iya, nggak ada yang dites. Terus orang bilang, orang bangga Indonesia kita. kuat. No, keren Indonesia, no. Terus akhirnya Orang gimana? Indonesia kuat karena makanannya makan pinggir jalan, ya kan kalau gitu. Tiba-tiba mulai satu-satu, ternyata ada ribuan. Kenapa tidak terdeteksi? Karena COVID itu tingkat kematiannya berapa dibanding hantavirus? Hantavirus ini tadi berapa? 35-40% kan? 30-40%. Kalau COVID-19 ini tingkat kematiannya cuma 1-3% di awal pandemi. Jadi orang kadang pilek biasa terus sembuh ya nggak mati gitu. Padahal dia COVID, orang juga nggak tahu kita COVID gitu. Terus jadi nyebarnya lebih cepat karena hantavirus ini jauh lebih mematikan. Nyebarnya nggak akan bakal secepat COVID-19 juga. Dan ini akan dibahas di depannya nanti ya. Kenapa? Apakah hantavirus ini COVID season 2 atau enggak gitu ya? Jadi apa itu hantavirus? Jadi hantavirus adalah virus yang dibawa dari rodent. Rodent itu ya tikus. Jadi mirip-mirip sama Black Death ya. Black Death itu apa sih ya? Bubonic Plague ya dulu namanya. Bubonic Plague kan? Nggak tahu sebutnya The Plague aja ya. No, Black Death itu tuh Koko yakin Bubonic Plague. Bubonic Plague terus itu tuh nyebar dari flea dulu tuh dari apa sih? Dari flea itu apa ya? Ininya. Kutu. Ya, dari Iya. kutunya tikus. Dulu itu Bubonic Plague. Kalau sekarang hantavirus itu bukan dari kutu, melainkan dari urine, dari saliva, dan dari kotoran tikus, dan dari debu-debu terkontaminasi dengan ya kotoran tikus. Kamu tahu kan kotoran hamster kecilnya segimana? Kotoran tikus sekecil kotoran hamster kah? Iyalah, kamu pikir tikus spesies berbeda? Tikus kan gede, tikus gini, hamster segini. Hah? Tikus emang segede apa? Itu mah Lihat tikus di rumah nggak? Di Bandung banyak itu tikus. ya, tikus di rumah kita ya segede apa ya? Segede anak kucing. Segede botol ini ada kali ya. King. Enggak, cuman kalau tikus-tikus di Australia itu kecilnya segede hamster segini deh. Koko nggak pernah ngeliat tikus gede gini di Australia, nggak pernah sekalipun. Jangan-jangan Pernah bukan tikus kosong lah. kali. Yang di rumah Tikus. kita yang segede gini bukan tikus kali, babi ngepet kali. Nggak tahu. So, jadi kotoran tikus dari urine, dari saliva dan lain-lain. Dan gejalanya tuh ya seperti flu, kayak flu biasa, demam, pegel-pegel, mual, sesak nafas. Terus nanti pas akhirnya apa ya? Di akhir hantavirus itu beres, udah sindepnya paling parah lah. Antara satu paru-paru cairan dan akhirnya ya gagal ginjal. Ini yang kau tahu nih ya dari Andes, dari research juga. So dari strain Andes ini bukannya seperti hantavirus biasa yang bikin gagal ginjal, ini bikin paru-paru tuh penuh cairan dan paru-parunya tuh fail gitu loh. As an important find, this Andes strain itu tuh bukanlah virus baru, sudah dikenal puluhan tahun yang lalu dan Puluhan tahun yang lalu, apakah kalau nggak salah, nggak tahu benar atau enggak, kalau salah tolong betulin di komen ya guys. Kalau nggak salah yang awal mulainya tuh dari awal mulai research dalamnya itu waktu perang Korea bukan sih? Yes, nah ini part selanjutnya. Sejarah hantavirus. Hantavirus itu sebenarnya udah ada sebelum dari Korean War itu. Cuman dunia tuh mulai sadar setelah Korean War. Dan ada banyak ribuan tentara sakit secara misterius. Dulu tuh disebut namanya Korean Hemorrhagic Fever. Di tahun 1976, dulu Hong Wang Lee menemukan virus di tikus dekat sungai Hantan. Dari situlah namanya hantavirus. Jadi hantavirus itu tuh dinamakan dari nama sungai Hantan. Dan dari tikus di sana lah. Tikus saya itu surut gede sih. Important clarification, virus ini tuh bukan berasal dari perang. Cuman perang yang membuat dunia pertama meneliti penyakit ini besar-besaran. Soalnya banyak tentara yang tiba-tiba mulai sakit. Ya itu sih sejarahnya hantavirus dari perang Korea. Dan itulah pertama kalinya hantavirus mulai diteliti secara medis dengan teknologi medis yang bukan terkini sih, cuman ya teknologi medis dulu lah.
Itu Tapi pada sejarahnya zaman hantavirus. dulu, ya dari zaman dulu kayaknya kebanyakan hantavirus ini kan yang dari dulu udah beberapa kali outbreak, kayaknya ini tuh lebih ke transmisinya itu dari ya air liur, kotoran, tikus. Yang mungkin orang kan kalau kamu bersih-bersih rumah ya mau bersih dari virus atau apa malah jadi kenapa? Karena orang bersih-bersih rumah ngesapuin pupnya Debu yang tikus kali, terus terkontaminasi. pupnya Debu yang tikus berdebunya terbang-terbang masuk hidung terus langsung sakit gitu kan. Nah, intinya yang sih sekarang debu yang terkontaminasi. Kenapa sekarang bisa ke outbreak? Soalnya sekarang tuh banyak urbanization di banyak-banyak daerah dan banyak rodent population di dunia itu meningkat dan banyak global travel dan dunia tuh banyak seperti dunia tuh global travel tuh sekarang makin accessible. Gara-gara global travel makin accessible tidak seperti dulu, virus menyebarnya juga makin cepat. orang kemana-mana juga naik perahu, naik kapal, dunia serasa makin kecil gitu ya. Virus dari ujung dunia ke ujung dunia lain bisa sangat cepat, soalnya ya orang yang terkena naik pesawat juga besoknya udah di ujung dunia lain ya. So intinya sekarang dunia itu sangat connected dan virus lokal bisa menjadi global news. Ini kalau kau lihat dari controversial angle, ada satu question. Apakah outbreak seperti ini akan makin sering gitu ya? Kemarin udah sempat COVID-19. Sekarang ada namanya hantavirus. Nanti berikutnya apa? Virus baru dari Antartika kah? Kamu tahu kan di ice cap Antartika tuh ada virus-virus jadul, virus-virus purba yang not activated gara-gara terbekukan di es. Terus kalau misalnya sekarang kan global warming di mana-mana banyak ya. Begitu ice cap mencair, virus-virus pada keluar gimana? Kiamat dunia kah? Ya, Atau gimana? itu konspirasi lah ya, belum tahu terjadi. Tapi tahu nggak, banyak orang kan ke daerah-daerah es kayak gini, terus glaciernya mencair, terus mereka ambil cup scoop water langsung minum, wah fresh water, fresh from the mountain gitu kan, kayak gitu. Nanti ternyata gitu mereka minum virus dari masih zaman dinosaurus gitu. Ya itu di mana? Emang ada orang ke Antartika? Banyak. Ya ilmuwan, bukan orang-orang awam. Ada kali orang-orang awam, beberapa juga ada tourism ke Antartika. Ya turis kan nggak sampai benar-benar mendarat di Antartikanya, cuma melihat dari samping doang ya. Mendarat juga ada kayaknya. Kayaknya nggak ada tahu ya. deh. Dan itu juga cruise ship. Ya, bahkan MV Hondias ini juga kan voyage-nya ke Antartika. Iya juga ya. Ya siapa tahu itu tikusnya tikusnya tikus Antartika itu. Ya enggak, itu kan virus lama ya, bukan virus-virus purba atau virus-virus baru. Ya siapa tahu tikus yang pertama dari Korea itu naik kapal di Antartika, mutasi jadi Andes hantavirus, masuk Jadi kan kapal. bukan Andes hantavirus itu bukan virus baru. Hantavirus Iya. Andes sudah lama. Canda. Nah, apakah ini bisa jadi COVID kedua? Oke, apakah ini bisa menjadi COVID season 2 ya? Soalnya kita baru 6 tahun yang lalu, sebenarnya 2020 ya, baru kita kena global pandemic yang Terakhir 2022 nggak sih? nggak yang benar-benar outbreak global pandemic sampai orang panik dan karantina in a global scale gitu ya, itu kan 2020 ya. Jadi karena itu masih sangat fresh, sekarang orang jadi takut. Apakah ini bisa menjadi COVID yang baru atau enggak ya? Apakah kita harus berwaspada? Seberapa berwaspada harus kita kah? Betul nggak itu bahasa Indonya? Ya gitulah. Nah. Ini ada menarik juga. Dulu pas zaman-zaman awal outbreak COVID tahun 2020, banyak tuh orang-orang ngomong sampai paniknya. Wah, kalau misalnya kamu kena COVID, kayaknya kamu bisa sembuh. Cuman you have to live the rest of your life on an iron lung. Banyak orang yang ngomong kayak begitu dulu. Cuman ya rumor-rumor tersebar yang konspiratif lah. Buktinya Koko juga pernah kena COVID dan ya enggak, Koko nggak pakai iron lung tuh sekarang. Tahu iron lung nggak kamu? Apakah hantavirus juga seperti itu? Oh, mortality 30-40% dari flu bisa meninggal. Sama seperti COVID, kamu harus live the rest of your life on an iron lung. Is it the same or is it not the same? Is that just a conspiracy or it's actually a fact? Jadi ini yang menarik juga ya. Apakah hantavirus ini lebih deadly dari COVID? Jawabannya iya, yang tadi kita ada dibahas kan ya. Dimana hantavirus ini kemungkinan fatality rate-nya itu di 30-40% dibanding COVID yang cuma 1-3%. Oh, lebih bahaya dong. Lebih takut mati aku kan kalau kena. Ya iyalah, kalau kena hantavirus lebih takut mati. Tapi kah karena ini fatality rate-nya lebih tinggi, menyebarnya juga lebih susah. Dimana orang kalau kena lebih gampang mati, jadi nggak bisa nyebarin virusnya lagi. Jadi virus yang mematikan itu belum tentu paling berbahaya untuk dunia. Untuk individual
berbahaya. Tapi untuk dunia, virus yang lebih mematikan itu mungkin lebih baik, karena untuk menjadi pandemi global, virus itu harus mudah menyebar, harus bisa diam-diam berpindah, jadi orang sakit juga nggak kerasa, terus jadi masih keluar dan deket-deket dan bisa nyebarin virus, dan juga punya waktu yang cukup untuk menginfeksi banyak orang. COVID itu sukses melakukan itu karena fatality rate-nya lumayan rendah, dan juga banyak kasus-kasus asimptomatik gitu ya, orang yang kena COVID tapi mereka nggak tahu. Jadi masih Alah, Black keluar-keluar. Death juga fatality-nya tinggi. Kenapa gampang menyebar sampai epidemi, sampai pandemi? Soalnya kayaknya itu very highly contagious kali ya. Kan contagion Enggak. dari kutu ya. Apa? Dari kutu Black yang Death? menggigit terus loncat ke kutu ke orang lain. Black Death nggak pandemik ya, itu belum sampai level pandemik itu. Kayaknya masih epidemik doang, soalnya itu cuman di Eropa. Pada zaman dulu orang nggak gimana berpergian ya kan, masih belum ada pesawat terbang ya. Tapi di dalam Eropa pun sepertiga dari orang Eropa mati gitu. Terus kamu dapat data, oh ini tidak mudah menyebar gara-gara high fatality rate dari mana? Iya, dari semua orang dan common sense. Kalau misalnya orang udah mati dan hantavirusnya masih di sana, bisa aja menyebar dong. Virus itu kan Menurut kok, hidupnya dari hostnya. Kalau hostnya virus mati, kan cuma genetic material di mana it's a coding, dan virus is not a living thing. nah virus itu debatable. Ada orang yang ngomong Virus- virus itu benda hidup, ada orang yang ngomong virus itu bukan benda hidup. Virus hanyalah sebuah genetika coding, di mana kalau misalnya virus itu nempel di sel atau di DNA atau dimanapun itu, si virus itu bakal nge-hijack dan nge-reprogram Iya. DNA-nya. Yang penting virus itu perlu host. Kalau hostnya mati ya virusnya kemana ya? Ya kalau misalnya hostnya virusnya kan masih ada virusnya ya. Kalau misalnya tiba-tiba hantavirus itu human transmissible seperti apa yang tadi gitu, nggak, hantavirus mainly is not human transmissible. Cuman kalau misalnya orangnya close contact atau kayak gimana pun itu, dan ternyata emang virusnya nyampe gitu ya ke orang selanjutnya, kan itu transmittable juga ya dari orang mati. Probably not itu kenapa? Soalnya emang terbukti it's not as easy as COVID menyebarnya. Kenapa COVID sekali bersin, sekali sering-sering terus megang pintu kan bisa nyebar ya. Dan majority menyebar itu lewat ya rodent exposure. Sekarang ya, technically right now, melalui ya exposure rodent. Rodent itu ya tikus-tikusan. Dan outbreak ya biasanya sekarang masih localized. So kalau misalnya menurut Koko ya, ini bakal jadi bakal jadi pandemi kedua atau kayak gimana, bakal jadi COVID kedua? Probably, tanda kutip probably, sepertinya tidak. On the same time, pandemi besar itu sering dimulai dari hal yang diremehkan. Seperti layaknya sekarang, meskipun sekarang nggak terlalu diremehkan, cuman nyebarnya lama lah, nggak bakal jadi pandemi kedua. Itu pertama. Terus mungkin kayaknya ini bukan virus ini deh. Kayaknya sekarang dunia terlalu padat deh. Nah, jadi apakah bahkan jadi COVID season 2 ya? Kemungkinannya sih kata aku kecil. Dan WHO juga udah bilang berkali-kali, this is not the next COVID. Karena ya biar nggak panik juga, dunia udah mulai panik kan. Ya karena penularannya sulit juga, butuh kontak dekat hantavirus ini untuk menular. Dan outbreak-nya sejauh ini masih terbatas ya. Bahkan sequencing yang terbaru, yang testing terbaru terakhir kali ini juga menunjukkan kalau virus outbreak dari yang MV Hondias ini, mereka tidak memiliki mutasi baru yang bisa membuatnya lebih menular gitu, lebih contagious. Jadi pada saat ini belum ada tanda-tanda bahwa hantavirus akan menjadi pandemi global. Jadi jangan panik dulu, tapi apakah kalian harus berwaspada? Ya berwaspadalah. Kalau orang batuk-batuk mau ada hantavirus mau nggak ada hantavirus juga jauhin lah. Nah kayak orang ini Koko lagi sakit. Nah kalau Sepertinya kamu batuk, hantavirus nih. untung kita di negara yang berbeda. Bisa nyebar dari kamera nggak virusnya tuh? Bisa nyebar dari mikrofon, Rick. Oh iya. Kan virus itu coding ya. Sepertinya bisa Koko code lewat komputer, nyebar ke komputer kamu, kan connected. Terserah lah. Tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan juga ya, dimana yang sebenarnya menakutkan itu bukan hantavirus ini sendiri, tapi dunia ini juga masih sangat rentan terhadap kayak zoonosis. Zoonosis itu apa? Penyakit dari hewan ke manusia. Ini bisa terjadi karena perubahan iklim, urbanization, kerusakan habitat, dan mobilitas global secara keseluruhan yang bisa membuat manusia semakin bersentuhan dengan virus-virus liar.
Karena sekarang dunia makin maju. Bentar lagi juga mungkin Elon Musk pernah ngomong mau bikin program traveling pakai roket kan. Jadi bukan naik pesawat lagi. Aku mau ke Thailand nggak naik pesawat, nggak naik roket gitu kan. Jadi makin cepet, semakin lama. Ya, pernah ada rencana gitu ya. Bukan Indonesia Thailand lah. Indonesia Thailand kan sangat pendek gitu ya durasinya. Kalau misalnya Indonesia Amerika gitu kan jauh kan. Jadi kalau naik pesawat bisa setengah hari, naik roket bisa 1-2 jam nyampe kali gitu. Yang makin lama kalau dunia semakin kecil rasanya kayak gini ya, virus makin bisa bernyebar. Tadi untuk menjawab pertanyaan Koko ya mengenai Black Death. Black Death ini kan sangat deadly. Kenapa bisa contagious? Kayaknya karena pada zaman itu Eropa itu kotor banget, sampah di mana-mana. Pupuk lagi apa sih? Ya, kotoran ya, manusia. Pupuk tikus di mana-mana. Bukan pupuk tikus, kotoran manusia dikeluarin itu dari jendela, pakai ember, pupuk, terus dari jendela, dilempar keluar. Nah, ya jadi Black Death ini nularnya dari kutu tikus ke manusia. Karena pada saat itu memang Eropa itu penuh sampah. Ya limbah-limbah semua dibuang ke jalanan, tikus di mana-mana. Dan perumahan itu sangat padat ya pada saat itu. Jadi orang tuh mingle around, padat semua. Jadi karena ini environment-nya tuh sangat mendukung untuk Black Death ini menyerang kemana-mana. Juga Black Death ini tidak selalu membunuh dalam sekejap gitu ya, nggak begitu kena mati gitu. Tapi begitu kena orang mungkin awalnya nggak ngerasa apa-apa, berpergian masih jalan-jalan ke pasar, udah gitu kutunya dari orang itu loncat ke orang lain, kena juga, baru meninggoy. Jadi bakterinya masih punya waktu yang buat menyebar. Yang lucu apa? Dulu orang kan takut gitu, nggak mau ketular. Jadi dokter-dokter yang pada zaman itu tahu kan pakai yang moncong panjang banget gitu. Di dalam moncongnya itu dikasih kayak rempah-rempah. Dan yang mereka percaya pada saat itu rempah-rempah ini tuh bikin mereka nggak ketular. Dan it works. Kenapa? Bukan karena ada rempah-rempah itu dari moncong itu. Tapi karena waktu dokter-dokternya mau ngobatin itu, mereka kan pakai itu semua ya. Itu semua covered. Karena semuanya covered, kutu nggak bisa loncat. Karena kutu nggak bisa loncat buat ngeinfeksi, mereka nggak ketular. Tapi yang mereka pikir, pakai moncong ini dikasih rempah-rempah efektif, aku nggak kena gitu. Jadi semua orang mulai pakai yang masker moncong gitu, dalamnya kasih rempah-rempah gitu. Padahal yang bikin mereka nggak ketular itu bukannya rempah-rempahnya, tapi ya karena mereka waktu pakai jubah itu semuanya ketutup. Dulu tuh orang mikirnya itu miasma. Miasma tuh apa? Miasma tuh seperti energi yang nggak baik lah, seperti curse gitu. Dan orang-orang plague-dator tuh menyembuhinya tuh tidak menyembuhkan dengan cara-cara kontroversi, seperti salah satunya ya kasih minum merkuri. Is it? Kalau nonton dokumenterinya. Aku nggak tahu itu. Menarik. Silakan komen. Kita bukan pakar sejarah, bukan pakar medis, bukan pakar apa-apa. Kita ngobrol doang. Kalau ada yang salah, tolong koreksi. So, oke. Menariknya, hantavirus itu tuh kalau misalnya tertular ke manusia as symptoms. Cuman anehnya kalau misalnya ada di rats atau di rodents, tikus-tikusan, mereka nggak kenapa-napa gitu ya. Mereka bisa melakukan hal-hal sehari-harinya mereka ya, lari-larian, makan-makan, nyuri makanan dan lain-lain. Nyuri makanan. It seems like hantavirus itu tidak nge-efek ke tikus, cuman efeknya itu ke manusia. Kenapa ini? Jadi kalau di tikus-tikus ini, hantavirus ini nggak terlalu bikin tikusnya merasa sakit atau gimana gitu. Makanya secara evolusi hantavirus ini tuh bisa quietly coexist di komunitas tikus-tikus gini. Tapi karena virusnya ini bukan ditujukan kepada manusia, jadi manusia is not the intended host gitu ya. Makanya waktu kita kena virusnya secara accident langsung jadi sakit gitu. Soalnya tubuh imun sistem kita tuh ya virusnya ini bukan virus manusia gitu. Imun sistem kita malah overreact secara berlebihan, dan itu yang malah merusak tubuh kita ya. Yang merusak tubuh kita tuh lebih ke imun sistem kita sendiri gitu. Mau berantemin virusnya, tapi dalam proses itu mulai paru-paru kita tenggelam dan lain-lain. So, sekarang hantavirus itu tuh belum ada obatnya. Setidaknya belum ada obat yang approved lah ya. Apa yang kita perlu? They always say prevention is better than cure. So, preventionnya apa ya? Avoid kontak sama rodents dan their droppings. Rodents itu dari apa aja? Tikus, termasuk yang punya hamster, NG. Oh, hamster juga bisa ya? Ya, cari aja. Hamster kan rodents.
Hand tools can certainly transmit hantavirus dari kotorannya. Pakai masker atau pakai glove pas ngebersihin area-area yang sudah terpegang sama tikus lah. Dan buatlah rumah kamu ya rodent proof, dimana gak banyak tikus-tikus bisa berkeliaran di mana-mana. Higher risk dan lower risk rodents. Ada deer mice, ada rats, field mice, sama voles. Itu higher risk rodents. Lower risk but possible risk itu hamster sama fancy rabbit. So fancy rabbits itu tuh banyak yang di keep as pets. Kayak ya tikus-tikus yang fancy lah, tikus-tikus yang tidak umum. Ya guinea pigs dan lain-lain. Ya lower but possible. Yes, termasuk kapibara kali ya. Oke, jadi apakah hantavirus ini berbahaya? Iya, jangan dianggap remeh juga. Apakah ini lebih mematikan dari COVID? Iya, lebih mematikan dari COVID. Tapi apakah ini akan menjadi COVID season 2? Sejauh ini, amit-amit, kemungkinan tidak, kemungkinan besar tidak. Oke, jadi kalau kalian suka episode ini, tolong subscribe. Kita baru nyampe 1000 subscriber. Kita mau lebih besar lagi. Kalau kalian suka dengan diskusi-diskusi seperti ini, kalau kalian mau jadi guest dalam podcast kita juga silahkan. Oke, kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif orang luar kepada Indonesia. Yang subscribe, amin, sobat kaya. Bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.